Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dini wad darain amin. Kemarin tentang madhab Hanafi dan madhab Hambali. Kalau pelaku kejahatan melakukannya di luar tanah Mekah lalu lari memasuki wilayah Mekah, maka maling atau penjahat itu enggak boleh dihukum kecuali kalau dia keluar dari Makkah baru diproses. Selama di Mekah gak usah diajak omong-omongan, gak usah diajak muamalah, gak usah diajak jagongan, cek gak kerasan. Nanti kalau enggak kerasan terpaksa keluar dari Mekah barulah diproses hukum, ya. Itu madhab Hanafi, madhab Hambali. Yang madhab Syafi'i dan Maliki. Madhabul Malikiyati wa Syafi'iyah. Yang kedua madhab Maliki dan Syafi'i. Wa dhahaba Syafi'iyatu wal Malikiyah ila anna man jana fi ghairil haram. Berpendapatlah si orang-orang yang bermadhab Syafi'i dan Maliki bahwa orang yang melakukan tindak kejahatan, tindak jinayat di luar tanah haram, thumma laja'a ilal haram, lalu dia berlindung ke tanah haram. Mas, duduknya yang rapat. Ya. Sing bolong diisi ya. Ayo sing manut. Aja mukat-mukat anaknya. Orang yang melakukan tindak jinayat kejahatan di luar tanah haram, tsumma laja'a, lalu dia berlindung ilal haram, ke tanah haram, fa innahu, maka sungguhlah orang itu yuqtassu minhu, dikisos dia, tetap ditindak, dikisos. Sawa'un kanatil jinayatu fin nafsi au ghairiha, sama saja jinayat, tindak kejahatan itu menyangkut nyawa atau yang lain. Wastadallu bibid'ati adillatin, Syafi'iyah Malikiyah berdalil bibid'ati adillatin dengan beberapa dalil. Minha adalah di antara bid'atu adillah ma utawi hadis ruya yang telah diriwayatkan anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaro, memerintahkan, sapa Nabi memerintahkan biqatli ba'dil musyrikin, membunuh sebagian dari orang-orang musyrik. Di mana dibunuhnya? Fil haram, di tanah haram, di tanah suci Makkah. Wa qala an ibni Atal, Nabi bersabda tentang Ibni Atal, uqtuluhu walau ra'aitumuhu muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Bunuhlah Ibnu Atal, ini penjahat luar biasa ini. Bunuhlah Ibnu Atal meskipun kalian melihat Ibnu Atal bergelantungan di tabir-tabirnya Ka'bah, satirnya Ka'bah.
kiswahnya Ka'bah. Wa minha adalah di antara bid'atu adillah ma utawi hadis warada yang telah sampai apa ma annal haram bahwa tanah suci Makkah itu la yujiru asian tidak boleh melindungi orang yang maksiat wala farron dan tidak boleh melindungi orang yang lari bikhirbatin membawa khirbah barang curian wala farron tidak boleh melindungi orang yang lari bidamin karena pembunuhan. Wa ajabu Syafi'iyah Malikiyah menjawab ala qawlihi atas firman Allah Ta'ala wa man takhalahu kana amina siapa yang masuk tanah haram maka dia aman. Apa maksudnya ayat ini? Qalu mengucap Malikiyah dan Syafi'iyah hadza kana fil jahiliyah ini adalah di zaman jahiliyah. Lau anna insanan irtakaba kulla jariratin andai seorang manusia telah melakukan semua jenis kejahatan summa laja'a ilal haram lalu orang itu berlindung ke tanah suci Makkah lam yuta'arrad lahu maka tidak boleh ditangkap enggak ditindak. Itu di zaman jahiliyah hatta yakhruja hingga dia keluar minal haram dari tanah suci Makkah. Wa hadza min minanillah ini adalah bagian dari anugerah Allah ala ahli tilkal bilad anugerah kepada penduduk negeri Mekah. Faqad ja'ala lahumul haram benar-benar Allah jadikan bagi penduduk Mekah al-haram tanah suci markaza amnin wastiqrar pusat keamanan dan pusat stabilitas kondusivitas. Amal Islam adapun agama Islam falam yazidhu tidak menambahi kepada pelaku maksiat, tidak menambahi kepada pelaku kejahatan illa syiddatan kecuali malah tambah berat. Orang taruhlah melakukan kejahatan di luar Makkah hukumannya 5 misalnya. Kalau itu dilakukan di Mekah, sanksinya hukumannya malah ditambah. Kalau di Islam begitu. Bukan kok kalau masuk Mekah malah aman. Bukan. Itulah jahiliyah mas. Masuk Mekah malah aman. Di zaman Islam, membunuh di luar Mekah hukumannya sekian. Membunuh di Mekah hukumannya lebih. Itu karena tidak menghormati tanah suci. Amal Islam adapun Islam falam yazidhu tidak menambah kepada pelaku kejahatan illa syiddatan kecuali malah tambah berat sanksinya. Faman laja'a ilaihi janiyan maka barang siapa berlindung ke tanah suci Makkah janian sambil melakukan jinayat tindak kejahatan uqima tetap ditegakkan alaihi atasnya al-hadu hukuman kaifala bagaimana tidak wal islamu dinul quwwah wal hazm Islam itu agama kekuatan dan tegas. Islam itu kuat tegas. Pelaku kejahatan berlindung dimanapun ya tetap dihukum.
Islam kuat tegas, perlaku kejahatan berlindung di rumah kiai ya tetap dihukum. Islam itu ya kuat ya tegas. Dinul quwwah wal hazm. At-tarjih, menimbang mana yang lebih kuat antara yang mazhab pertama Hanafiyah, Hambaliyah, yang kedua Malikiyah, Syafi'iyah. Mana yang kuat? Menimbang mana yang kuat, itu namanya tarjih. Wala ar-ra'ya tsani, barangkali pendapat yang kedua, berarti Syafi'iyah, Malikiyah, barangkali pendapat yang kedua ini huwa adalah al-aujah, yang lebih kuat dalilnya, wal arjah, dan yang lebih unggul, li'annana law akhadna birra'yil awal, karena andai kita memegangi pendapat yang pertama, alama fihi min wajahah, ya, alama atas apa-apa fihi yang ada pada pendapat pertama, min wajahah berdalil, misalnya la asbahal haram, tentu jadilah tanah haram itu markazan lijtima'il junad wal mujrimin, tanah suci Mekah menjadi pusat bagi berkumpulnya para pelaku kejahatan, wal mujrimin, ya sama, tindak kejahatan. Jadi kalau setiap berlindung di Mekah aman, enggak dihukum, lama-lama Mekah itu jadi pusat kejahatan, dan enggak aman bagi jamaah haji, enggak aman bagi jamaah umroh. Nyopet aman, ngampleng aman, mateni aman, lak lucu, ya. Kalau pakai pendapat pertama, andai ada dalil, ya, andai ada dalil, itu Mekah malah menjadi pusat berkumpulnya pelaku kejahatan. Padahal harusnya Mekah itu menjamin aman bagi para tamu-tamu Allah, bukan malah menjamin aman bagi para pelaku kejahatan. Itulah, ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walahtalla, dan tentu akan rusak, al-amnu, keamanan, akan kacau keamanan, li'annal qatil, karena si pembunuh, yaktulu, dia membunuh, tsumma yafirru, lalu si pembunuh itu lari, min watoni, dari tanah airnya, lari dari kampung halamannya, wa ya'til haram, dan dia datang ke tanah haram, li'annahu ya'lamu annahu yahmih, karena dia tahu bahwa tanah haram akan melindungi dia. Jadi nanti tanah haram akan menjadi pusat pelarian para maling, ya, pusat pelarian para pembunuh. Jadi enggak aman. Katanya aman, kok malah enggak aman. Wadzalika wa bidzalika tantashirul jaraim, dan dengan begitu maka akan menyebar luas berbagai kejahatan, wa taksurul mafasid, dan akan banyak kerusakan-kerusakan di tanah suci Makkah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, hukmu hajjil faqir wal abdi, hukum tentang hajinya orang fakir dan budak. Sah apa enggak orang melarat nekat pergi haji, ngontel atau jalan kaki, nanti neng dalan nek kelaparan ngemis, kenekaten bondone ngemis,
Bagaimana itu? Al-faqiru la yajibu alaihi al-hajju. Orang fakir tidak wajib atasnya berhaji. Li'adamil istita'ah, karena tidak adanya kemampuan. Walakinnahu idza addal hajja, akan tetapi si fakir jika menunaikan haji, saqata anhul fardu, maka gugurlah kewajiban berhaji. Ada orang melarat haji, nanti setelah kaya tidak wajib haji lagi. Karena haji dia pas melarat itu bisa menggugurkan kewajiban. Ya, tuh. Saya sekarang ini secara ekonomi sangat mampu, tapi saya sudah tidak wajib haji. Meskipun dulu haji saya masih melarat. Ya, bukan berarti kalau sudah kaya wajib haji lagi. Melarat kok bisa haji? Ikut lomba tafsiril Quran. Itu. Akhirnya bisa haji gratis. Ya, barokah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal abdu, adapun si budak, fa innahu idza hajja, sungguh apabila budak itu berhaji, hal tasqutu anhul faridah, apa menjadi gugur kewajiban haji dari budak itu, sehingga setelah dia kaya merdeka tidak harus haji lagi. Qala Abu Hanifah, yaqau hajjuhu naflan. Abu Hanifah berpendapat jatuhnya hajinya orang budak itu sunnah. Jadi haji sunnah pas budak itu. Berarti belum menggugurkan kewajiban. Wa yajibu, dan tetap wajib alaihi atas budak, an yahujja, wajib berhaji. Mata utiqo, kapan-kapan dia menjadi merdeka. Li'annahu yushbihu tifla dunal bulugh, karena budak itu menyerupai anak sebelum balik. Kok ada anak sebelum balik haji, nanti setelah balik tetap wajib haji. Fa innahu idza hajja thumma balagha sinnar rusdi, sungguh ketika anak itu berhaji lalu dia menjadi balik sampai umur dewasa, yajibu tetap wajib alaihi atasnya hajjatul faridah, tetap wajib melakukan haji wajib. Kadzalika demikian pula al-abdu budak, idza hajja, jika budak itu berhaji, summa utiqa, lalu dia menjadi merdeka, yajibu tetap wajib alaihi atasnya hajjatul faridah, haji yang wajib, haji fardu, haji rukun Islam. Wa qala Syafi'i yajzihil hajju, yajzi cukup bagi si budak al-hajju hajinya, enggak perlu haji lagi setelah merdeka. Qiyasan alal faqir, dikiaskan dengan si melarat tadi, si fakir. Orang melarat nekat haji, setelah kaya tidak wajib haji. Orang budak nekat haji, setelah merdeka tidak wajib haji, sama-sama sudah balik. Wastadalla bi annal jumu'ah
la tajibu 'alal 'abdi. Imam Syafi'i berdalil bahwa Jumatan tidak wajib atas si budak. Tapi kalau budak itu Jumatan, ya sudah gugur, enggak wajib melakukan enggak wajib sholat zuhur. Jadi Jumatan itu sudah sah bagi budak. Berarti haji juga sah bagi budak. Itu mazhab Syafi'i. Fa idza shallaha saqata anhu adh-dhuhru. Jika si budak melakukan sholat Jum'ah, maka gugurlah zuhurnya anhu dari dia. Fakadzalikal hajju, demikian pula haji. Idza addahu, jika si budak menunaikan haji, tasqutu, maka menjadi gugur anhu dari dia hajjatul faridah, haji fardu, haji rukun Islam menjadi gugur. Wa hadzal ra'yu dhaif, namun pendapat ini lemah. Faqad nuqila anin Nawawi, benar-benar dinukil dari Imam Nawawi. Wa huwa min a'immatil madhhab Syafi'i. Imam Nawawi adalah di antara imam-imam tokoh-tokoh dalam madhab Syafi'i. Apa yang dinukil? Ma yukhalifu dzalik, fatwa yang menselisih hal itu, fatwa yang berbeda dengan hal itu. Haitsu qala, sekira Imam Nawawi dawuh, inna madhhab Syafi'iyyah annal 'abda idza ahrama bil haji, bahwa madhab Syafi'i mengatakan seorang budak apabila ihram haji, summa utiqa, lalu dia menjadi merdeka, qabla al-wuquf bi Arafah, merdekanya sebelum wukuf di Arafah. Jadi ketika wukuf Muzdalifah, terus Mina, di Mina ngelempar mabit, lalu ke Mekah tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Kalau merdekanya sebelum wukuf, maka cukup sudah, nanti enggak perlu haji lagi. Kalau merdekanya sebelum wukuf. Kalau wukuf dalam keadaan masih budak, maka tahun depan atau kapan kalau sudah merdeka, tetap wajib haji. Ini menurut Imam Nawawi. Summa mana tadi? Anal abda, sungguhlah budak, idza ahrama bil haji, ketika ihram haji, summa utiqa, lalu dia menjadi merdeka, qabla al-wuquf bi Arafah, sebelum wukuf di Arafah, ajza'ahu dzalika an hajjatil Islam, maka hari itu cukup baginya untuk haji wajib, haji fardu, haji Islam. Khilafan li Abi Hanifah wa Malik, yang mana ini menselisih, beda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Amma idza kana al-itqu ba'da fawatil haji, adapun ketika merdekanya budak itu setelah berakhirnya haji, setelah berakhirnya wukuf sudah selesai, wis mbalang jumroh neng Mina, baru merdeka. Bagaimana ini? Fa innahu, sungguhlah haji itu la yujzi'uhu, belum cukup baginya, tidak cukup baginya, berarti setelah merdeka tetap wajib haji. Wala'alla hadza, dan barangkali pendapat yang kedua ini huwa adalah ar-ra'yu sahih inda Syafi'iyyah. Ini pendapat yang benar menurut mazhab
Syafi'i. Fayakunul khilafu bainal madhhabaini syakliyan la jauhariyan. Sehingga perbedaan di antara dua madhab ini hanya perbedaan yang bersifat formalitas, tidak bersifat jauhari, inti, enggak substantif. Li'annahuma muttafiqan, karena dua-duanya bersepakat ala annal itqa idza kana ba'da ada'i ruknil haji, sepakat bahwa merdekanya budak itu jika terjadi setelah menunaikan rukun haji, yakni al-wukuf bi Arafah, setelah wukuf baru merdeka, fa innahu la yujzi'uhu, sungguh haji itu belum cukup baginya. Karena belum cukup, wajib alih atasnya al-hajju, haji lagi, maratan ukhra, haji lagi. Li'annal awal yaqa'u nafilatan, karena haji yang pertama ketika budak itu jatuhnya sunnah. Al-hukmu tsalits halil mahramu bin nisbati lil mar'ah syartun liwujubil haji, apakah adanya mahram bagi perempuan itu menjadi syarat bagi wajibnya haji? Madhab Syafi'i Hambali tidak menjadi syarat. Makanya kemarin kayak Umi berangkat sendiri, saya enggak bisa memahromi karena peluang dari TPHD, haji daerah, ya hanya satu peluang itu. Pilihannya tidak diambil atau diambil. Kalau diambil hanya satu, saya enggak bisa memahromi. Kalau enggak diambil, Umi enggak segera bisa haji. Karena yang haji reguler, yang daftar masih lama. Ya, eman. Nah, kita ikut mazhab Syafi'i. Boleh aja berangkat, enggak harus ada, enggak disyaratkan ada mahram. Dalam Syafi'i itu begini, logikanya itu, adanya mahram itu untuk keamanan. Nah sekarang haji itu rombongan, ada mahram apa tidak, selama di bis dari Malang ke Surabaya aman. Dari Surabaya ke Jeddah naik pesawat rombongan juga aman. Dari Jeddah ke Makkah naik bis juga aman. Dulu harus dikawal laki-laki, dimahromi, karena mesti sepi melewati padang pasir, khawatir ada rampok, ada macam-macam. Sehingga kalau dulu wajib dikawal sanak famili yang laki-laki, wajib dimahromi. Nah, kalau keharusan mahram itu untuk pengamanan si perempuan, sementara sekarang karena rombongan, ada mahram atau tidak aman, ada ketua rombongan, ada yang bertanggung jawab, ada polisi, aman. Maka menurut mazhab Syafi'i, dalam kondisi sudah aman karena rombongan, sudah tidak wajib ada mahram. Paham ya? Itu mazhab Syafi'i begitu. Al-Fatihah.